cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah secabang Tegal Selatan, dan pimpinan ranting Aisyah setegal Selatan yang saya muliakan. Mari kita sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang baik. Karena kita berkumpul dengan orang-orang yang baik itu menandakan kita insya Allah menjadi orang yang baik. Karena apa? Amin. Masalah pan melu mobil kayak kena mobil kayak melu yang kena mobil sing bangkana yang kena mobil karepe sing penting itu tuh omongannya nyong, kayak omongannya Pak Haidar Nasir ya sekitar 80-90% gue wong Muhammadiyah mesti kiye. Sing 10% ta sing politikus so. Sing ora kepenak maring tanggane, ora kepenak maring adine, ya ora kepenak maring sedulure sing pada maju calon ya dari yang lain-lain. Hadirin sekalian rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala, para pejuang sekalian yang saya muliakan. Kita bersama dengan orang baik itu al muslimu mir'atu akhihil muslim. Al mu'minu mir'atu akhihil muslim itu artinya bahwa seorang muslim itu adalah kaca, adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Kalau kita itu sering duduk di sini di tempat-tempat orang-orang baik, maka kita insya Allah menjadi orang-orang baik pula. Kalau kita duduknya bersama dengan orang-orang yang jahat, jangan salahkan orang lain kalau kita diomongin, ya ada potensi, moga. Tidak, Ustaz. Tidak menjadi hal yang disalahkan kalau orang mengatakan kita tidak baik. Karena kita berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Maka berusaha untuk selalu menjadi baik. Berusaha untuk selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Itu akan menjadikan pikiran kita, hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, apapun yang kita lakukan akan menjadi baik. Maka kita berusaha untuk hari ini, hari kemarin, hari-hari yang akan datang selalu bersama dengan orang-orang yang baik agar kita kecipratan kebaikannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tempat kita ini, supaya pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebuah pertemuan mamin muslimin, siapa orang mukmin yang duduk-duduk dalam sebuah majelis, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, kana lahum hasratan yaumal qiyamah, maka mereka akan mendapatkan hasrah, akan mendapatkan kerugian nanti di hari akhir. Na'udzubillah min. Hadirin sekalian rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini bicara masalah pengukuhan ya. Mudah-mudahan setelah pengukuhan tidak pentalkinan ya. Ya, biasanya kayak gitu. Setelah pelantikan atau pengukuhan berikutnya nanti pentalkinan ya. Apa pentalkinan? Mati ya. Mati apa? Bukan mati manusianya, tapi mati gerakannya. Muhammadiyah itu panjenengan Bapak Ibu sekalian sudah punya ADART belum? Sudah ya. Pimpinan Muhammadiyah hendaknya membeli buku ADART. Harganya murah, cuma 25.000. Dua mangkok bakso. Ya. Sama dua es teh jumbo. Nah, kan? Subhanahu wa taala, setiap pimpinan itu hendaknya memiliki buku ADART. Di dalam ADART kita sama-sama tahu apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, berlandaskan
Ada di bawahnya amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dulu menggunakan sunnah sahihah, dari awalnya sunnah saja, kemudian sunnah sahihah, sekarang menjadi sunnah makbulah. Ya, kenapa? Karena pengertian sunnah sahihah itu berarti sunnah yang sahih, yang derajatnya itu harus sahih. Ya, sementara kita ini kadang-kadang banyak memakai juga hadis hasan. Ya, hadis hasan itu kita pakai. Jadi hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus mengatakan pentalqinan? Ya, karena biasanya begini, setelah pengukuhan kemudian timbul pentalqinan. Padahal kita tahu bahwa kita ini gerakan. Sebuah gerakan artinya apa? Bahwa kita ini harus bergerak. Kalau kita sebagai pimpinan sudah dikukuhkan, ya, sudah dilantik, gitu. Tapi ternyata kemudian ditalkin, berarti apa? Berarti tidak ada gerakan. Muhammadiyah itu harus gerakan. Oh, yang satu wilayah pada baik, yang penting bergerak. Ya, bergerak, kita terus bergerak sehingga setiap kali ada pergantian pimpinan. Mengapa kemudian ada pergantian pimpinan? Maka kemudian dengan pimpinan yang baru itu akan menggerakkan. Ya, karena pimpinan yang terlalu lama bosan. Pimpinan yang terlalu lama kadang menjadikan pimpinan itu gerakannya jumud. Ya, mulanya presidennya 10 tahun bae aja kayaknya. Ya, Muhammadiyah jadi ketua 10 tahun saja, enggak usah banyak-banyak. Kenapa? Nanti akan ada regenerasi yang berikutnya. Ya. Nah, banyak pimpinan sekarang ini menyampaikan tentang hal yang sama dengan variasi yang berbeda-beda. Saya pertama kali mendengar itu adalah dari Pak Haidar Nasir. Waktu beliau masih menjadi sekretaris, belum menjadi ketua. Ya, sekarang sudah periode kedua kan beliau menjadi ketua. Ya, beliau sebelumnya sebagai sekretaris. Pertama kali saya mendengar kalimat ini dari beliau pada saat menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah. Di Surabaya waktu itu saya mendengarnya, beliau mengatakan memang kalimat kata ranting itu penting itu sudah dari dulu. Yang pertama kali mencetuskan adalah Pak Haidar Nasir. Ya, Pak Haidar Nasir itu pertama kali mengatakan ranting itu penting. Ya. Beliau Pak Din Syamsuddin mengatakan begini waktu ditaruh. Ya, pernah dipanggil ditaruh Pak Din Syamsuddin waktu masih menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau mengatakan begini, sing manjing surga pertama kali ke pimpinan ranting disit. Ya, yang pertama kali masuk surga ke pimpinan ranting disit, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat bud-budan. Ya, terakhiran. Ya. Kenapa? Karena tadi mengatakan ujung tombak dan ujung tombok. Siap-siap jadi Muhammadiyah, apa maning pimpinan? Ya, siap-siap jadi Muhammadiyah, apa maning pimpinan? Orang mengukur ujung tombok, orang mengukur ujung tombak, tapi juga ujung tombok. Ya, karena apa? Karena tadi mengatakan pimpinan itu adalah role model. Maka beliau mengatakan begini, Muhammadiyah itu kuat kenapa? Muhammadiyah itu kekuatannya ada pada 3 macam hal. Ya, 1 jamaah, 2 jamaiyah, 3 amal usaha Muhammadiyah. Atau menurut pimpinan wilayah, sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah kemarin pada saat kami berjumpa di Kendal, Patean, itu mengatakan ada namanya jariyah. Jadi jamaah, jamiyah, jariyah atau amal usaha Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu kuat karena 3 hal. Termasuk Aisyah juga. Kalau saya bilang Muhammadiyah ya Aisyah, ya NA, ya sakabiane. Ya, sakabiane. Termasuk pemuda Muhammadiyah, termasuk kokam sinang jaba. Ya, karena kokam orang mungkin manjing mene kecuali ngadeg nang ngarep kono.
Saudara rahimakumullah, yang pertama adalah jamaah. Ya, jamaah di Muhammadiyah itu sangat penting karena tanpa adanya jamaah tidak mungkin ada sebuah organisasi. Tanpa adanya jamaah tidak akan bisa mewujudkan sebuah gerakan yang kuat. Jamaah itu penting. Maka panjenengan kita sekalian yang menjadi pimpinan ini harus memahami, harus mengetahui bahwa jamaah itu harus dipelihara. Tadi masjid apa ya? Masjid apa ya? Makmur dan memakmurkan. Ya, kalau menurut ketua takmir Masjid Wokaryan itu, ya, saya tidak bangga kalau seandainya kas masjid itu 10 juta, 20 juta, 30 juta. Saya bangga kalau di akhir pada saat pengumuman, ya, pada saat pengumuman hari Jumat itu, ya, kas masjid 0. Karena yang namanya masjid itu harus memakmurkan, ya. Maka dirahmakumullah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini harus mulai untuk memakmurkan jamaah kita. Walaupun kadang-kadang ini jadi dilema, Bu. Terutama umpamanya di RSI PK Muhammadiyah itu. RSI itu kan sudah besar. Ketika rumah sakit besar itu kan membutuhkan orang-orang profesional. Dilemanya begini, antara memilih profesionalitas dengan memilih organisasi. Ya. Antara profesionalitas dengan persyarikatan. Ya. Bocah orang ngerti Muhammadiyah siapa? Sing ora tau kunut. Nah, ya. Muhammadiyah siapa? Sing sekolahnya akeh. Ya. Sementara yang satunya ini lebih ahli, lebih profesional. Sementara yang nggak ngerti sama sekali, yang satu, yang A ini tidak tahu sama sekali tentang Muhammadiyah. Sementara yang satu adalah kader Muhammadiyah, tulen. Tapi dikongkon nyucus, ora bisa. Dikongkon ndeleng geti. Wedi. Dikongkon nyekel primen kayak gini. Kadang-kadang profesionalitas itu berbenturan dengan persyarikatan. Ya. Maka dirahmakumullah Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, kalau toh kemudian bisa diangkat sedemikian rupa, maka persyarikatan harus diutamakan. Ya, daripada profesionalitas. Kecuali kalau profesionalitasnya itu jeblok. Ya. Saya 10 tahun di RSI. Ya. Kalau sekarang saya sih apen-apen direktur, Bu. Ya, itu direktur asli neta. Kayaknya direktur, ya, orang-orang pantas-pantas sacan. Ya, anak dene nganggo mobil pondok tahu karena tulisannya direktur ini kudune tekan mene nganggone mobil pondok kok ya. Wong undange nganggo direktur. Ya, saya rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini harus tahu bahwa yang pertama itu adalah bahwa jamaah itu sangat penting. Ya, jamaah itu sangat penting. Maka kita mulai dengan bagaimana kita mencoba untuk bukan memanjakan, tapi memberi sesuatu yang lebih kepada jamaah. Ya. Supaya kemudian bagaimanapun juga jumlah itu juga bagian daripada gerakan itu sendiri. Ya, itu yang pertama, jamaah. Yang kedua ada jamaiyah. Jamaiyah itu pengurus, pimpinan. Ya. Organisasi kita harus kuat. Ketika A dikatakan oleh pusat, maka sampai ke bawah ya harus A. Haram hukumnya rokok, sampai bawah ya haram. Bukan sing isiana ya, ayo bareng-bareng menghentikan, ya. Iya, mencoba untuk menghentikan. Karena menghentikan kebiasaan rokok itu bukan perkara mudah. Ya, uang elepon. Nyongke bisa mandek rokok tembe 10 tahun. Ya, baru 10 tahun alhamdulillah. Ya 2013 kemarin itu baru bisa berhenti. Sama
Tapi esi radan mending anak mambu ora jengkel. Ya, saiki rokoke. Ya kowe mambu ya. Rokoke. Ya, kadang-kadang kalau orang sampingnya ngerokok saja, pulang-pulang ke rumah, istri kemudian menyambut gitu ya, langsung rokok pak, ngerokok, pinggirnya ngerokok soalnya. Saudara makumullah dimalakan subhanahu wa ta'ala, ini jamnya, ya, memahami Muhammadiyah, sering-sering untuk mendengarkan, sering-sering untuk menyaksikan, sering-sering untuk menyimak apa itu Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah itu adalah bagian penting dari keseharian kita. Walaupun suara Muhammadiyah itu terbitnya cuma 2 kali sebulan, ya. Suara Muhammadiyah, ngapunten, Bapak Ibu sudah berlangganan apa belum? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Orang apa yang ngomong durungnya orang apa tetap nanti jengkelinnya. Ya. Durungnya orang apa, tapi coba kalau kita setiap bulan itu ya mari SMP Muhammadiyah, ya otomatis. Mana Bapak? Penacak. Ya. Kita baca surah Muhammadiyah itu untuk mengetahui perkembangan Muhammadiyah. Seperti apa Muhammadiyah? Kalau mungkin ada Darul Arqam dan sebagainya itu bagus juga. Ya, jangan kemudian karena wis tua ya orang tahu Darul Arqam, akhirnya apa? Akhirnya kemudian kita tidak pernah lagi mengingat tentang Muhammadiyah. Ya, kalau di tempat saya itu di Pondok Ahmad Dahlan itu ada namanya pelajaran HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kita pahamkan sedemikian rupa bagaimana HPT tentang apa. Kita buat sedemikian rupa karena di Ahmad Dahlan itu menciptakan kader persyarikatan. Ya. Mencoba untuk menggali sedemikian rupa kader-kader persyarikatan yang ada di sekitar kita, ya, untuk menuju Muhammadiyah yang akan datang. Maka yang namanya Muhammadiyah itu tidak boleh kemudian kita menjadi orang-orang yang hanya menunggu saja, diam saja. Namanya gerakan. Muhammadiyah itu apa? Gerakan, bergerak. Oh ya. Ini orang oh ya. Orang mana? Lubar pengukuhan, pentalkinan. Saudara rahimakumullah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 itu adalah jamaah amal usaha Muhammadiyah, atau oleh sekretaris Muhammadiyah Jawa Tengah mengatakan jariyah. Saya mengatakannya amal usaha Muhammadiyah. Karena begini Bu, kenapa tidak saya gunakan jariyah? Karena amal usaha Muhammadiyah lebih penting. Kalau saya tanya kepada panjenengan, amal usaha Muhammadiyah paling kecil itu pengajian. Amal usaha paling penting, amal usaha yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah ranting, dalam sebuah cabang, dalam sebuah daerah, itu adalah pengajian. Bapak saya Muhammadiyah, tapi saya masuk Muhammadiyah bukan karena bapak saya. Saya pernah ditawari sama teman saya orang Talang itu. Ustaz, gawe organisasi anyar yuk, aja Muhammadiyah aja NU. Ngomong. Oke, yen orang Muhammadiyah, orang NU, ente gawe front baru berarti Anda membuat perpecahan baru. Lalu Muhammadiyah orang NU bangane kurno men dadi siji kok. Iki zaman samono. Zaman kita gampang. Iya dah. Iya. Kalau zaman dulu kita sulit. Lah sekarang umpamanya saya membuat sebuah organisasi baru sama dengan saya membuat front baru. Mengapa tidak kita manfaatkan Muhammadiyah dan tidak kita manfaatkan NU sebagai tempat kita untuk berkhidmat? Ya. Kita ini sudah memilih diri kita untuk masuk ke dalam Muhammadiyah. Dan salah satu amal usaha Muhammadiyah yang tidak boleh tidak ada itu adalah pengajian. Karena kalau panjenengan tidak menciptakan, kalau tidak membiasakan, kalau tidak mengadakan pengajian, entah itu sebulan sekali, entah itu setengah bulan sekali, Muhammadiyah pasti akan hancur. Tidak perlu masjid Bu, tidak perlu musola, ya, tidak perlu kemudian TK abad dulu, ya, tapi apa? Pengajian dulu.
Ya. Ranting-ranting yang tidak memiliki pengajian, mohon maaf, siap-siap mati. Saya sudah mengalami di Adiwerna 2 ranting mati, ya, ranting Harjasari sama ranting Pegedangan. Bertos pandangan, berdekatan. Rantingnya sudah ada, ya, tapi pengajiannya nggak ada. Ya orang jalan, ya. Wong jari abainyong ke jari abainyong, ke jari abainyong. Muhammadiyah ke gerak karena apa? Karena pengajian. Lubar pengajiannya sih anu, tapi lubar pengajiannya. Apa Pak? Jagongan, ngobrol itu ngalor ngidul, ya. Ana apa dongong nang kabeh. Mung lubar ngomong ngobrol kayak gue, terus ngomong, "Yuk, kenapa yuk?" Ngopi apa duren. Ya, SLB berasal dari leres Bu. Ya, TK berasal dari ngobrol. Ya, setelah pengajian ngobrol. Maka ini omongan Pak Haidar Nasir lagi. Beliau itu mengatakan pengajian itu seperti sholat. Mengambil sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Kata sholat diganti pakai pengajian, ya. Kata agama diganti pakai Muhammadiyah. Jadinya bagaimana? Pengajian imadu Muhammadiyah. Faman aqama pengajian faqad aqama Muhammadiyah. Faman taroka pengajian faqad hadama Muhammadiyah. Sampeyan aja ngaku Muhammadiyah yen ora tau ngaji. Muhammadiyah ngaji ora. Ya ngajine nang grup WA tok. Ya. Oh grup WA tok kaya apa rene aktif nemen, ya. Grup WA NA, grup WA Aisyah, grup WA Muhammadiyah aktif nemen, ya. Tapi ora tau pengajian. Ora tau no separo be ora. Pamaning separo padha mlayu kabeh. Nggih. Maka dina makumullah dimalakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya Muhammadiyah. Jadi amal usahanya jangan sampai hilang. Kalau ada rumah sakit yang tak karuan rumah sakit. Ya. Kenapa mereka banyak orang yang tidak Muhammadiyah? Dokter-dokter silakan cek. Banyak yang tidak Muhammadiyah, perawat silakan cek. Ya, saya sampaikan kemarin itu. Sing penting siji, kepala bagian yang penting jangan sampai dipegang oleh orang di luar Muhammadiyah. Nanti kalau seperti itu, seperti akan terjadi di Purwokerto. Ya, Purwokerto itu ada rumah sakit Islam. Yang mendirikan adalah warga Muhammadiyah. Tapi karena di dalamnya itu tidak ada orang Muhammadiyah, kebanyakan adalah orang bukan Muhammadiyah. Ya, ketika UMP itu mau mengakuisisi atau untuk memanfaatkan RSI yang milik Muhammadiyah itu, orang-orang di dalamnya pada protes. Tapi melihat apa? Melihat suratnya itu adalah milik Muhammadiyah, yang mereka nggak bisa apa-apa. Ya bahkan saat itu kokam se-Jawa Tengah mau didatangkan itu ke Purwokerto. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan di 3 hal itu. Ya, karena amal usaha Muhammadiyah itu, ya, itu kan terfokus kepada 3 macam hal. Kalau tadi 3, sekarang 3 lagi. Amal usaha Muhammadiyah itu terfokus pada 3 hal. Yang pertama itu schooling, pendidikan. Yang kedua itu healing, sampean ini lagi orang karuan healing yuk. Stres ini healing, balik healing, stres maning ditenteng. Rimen dong, ceremoni pan mangkat supaya menghilangkan stres. Kerja stres dan si pan apa pan healing, pan apa ya pan refreshing. Ya, healing kan artinya pengobatan. Barang balik healing cekelan batuk. Aduh, gemes iki mangan bubur laka ya.
Satu, schooling. Yang kalau kita schooling orang sudah pada tahu bagaimana kita pendidikan. Ya walaupun kata Pak Din Samsudin itu kalau sekarang ini pendidikan kita ini kebanyakan ke pesantren, ya fokus kepada pesantren. Kalau orang-orang Nahdien itu kalau sekarang kebanyakan ke sekolah karena mereka sudah banyak punya pesantren. Kalau kita punya banyak sekolah, ya sehingga kita kejarnya apa? Pesantren. Ya, tapi sebanyak-banyaknya pesantren Muhammadiyah se-Indonesia cuma 440 dari 1.600 pesantren se-Indonesia yang terdaftar di Kemenang. Di kabupaten 130 pesantren yang Muhammadiyah cuma 3. Iya, termasuk PPAD, Senap Maskur sama Atin Margasari. Ya. Assalamualaikum, ada schooling, ada healing. Healing tadi pengobatan klinik. Ya. No problem Bu, mau apa yang penting kita itu bergerak di bagaimana balai-balai pengobatan kita bisa berdiri. Karena biasanya mereka itu masyarakat itu luru-luru praktis. Yang mancing rumah sakit anak daftar, anak apa. Suka mering apotek, toko obat. Tuh ngomongnya apa? Lara untung, mau dibayain obat. Kan kayak kue. Senagur yang mulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor 3 itu adalah feeding. Feeding itu artinya memberi makan dari kata food. Ya. Lazisme itu juga termasuk feeding. Bagaimana kita membantu orang lain. BTM juga termasuk feeding. Bagaimana kita membantu orang lain, permodalan dan lain sebagainya. Maka jika kita melaksanakan atau mampu menjadi yang seperti ini, ya, di samping tadi pengajian yang kita perkuat karena amal usaha Muhammadiyah berlandaskan dari pengajian-pengajian itu, ya, yang kemudian berkembang menjadi schooling, menjadi healing, menjadi feeding, maka yang seperti ini harus kita kuatkan. Ya, kalau di Aisyah itu ada keseling ya Bu, ada kesehatan lingkungan ya, ada majelis kesehatan lingkungan, majelis keseling. Ya. Yang menjadi kuat di Aisyah itu sampai dengan hari ini dunia mengakui, WHO mengakui, WHO ini loh ya, World Health Organization itu mengakui bahwa organisasi perempuan yang paling hebat, yang paling kuat untuk penanganan masalah TBC adalah Aisyah. Ya. Sampai hari ini gerakan Aisyah luar biasa, ya. Kader-kadernya luar biasa. Bahkan tetangga yang sedang kena TBC itu bisa diketahui. Ya. Hadirin sekalian rahimakumullah Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya melihat begini, untuk memperkuat kita, untuk memperkuat sebuah organisasi, saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf, surat yang ke-12, ayat yang ke-108. Ya. Ini adalah bagian daripada kita menguatkan sebuah organisasi. Ya. Menguatkan sebuah organisasi, maka kita melihat dari surat Yusuf, surat ke-12 ayat 108. Ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang deleng disit jam disit. Oh, 36 burung. Nah, ayam. 36 kurang 10 menit maning, ya, 10 menit maning. Yang betul deleng, ya, soalnya pada ilir-iliran walaupun ya. Setelah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus tahu bahwa surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 108 ini penting sekali untuk kita. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Saya stop sampai sini. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, itu yang berikutnya. Ya, tapi saya stop sampai di sini. Yang kedawan mongko malah luwih dawa maning. Ya. Ayat 108 surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan begini, kalau kita mau membuat sebuah organisasi sukses itu,
Yang pertama harus ada kul. Itu kul, tapi kul. Qaf. Ya, aja nganggo kaf. Ya. Jangan nganggo kaf, kul, akala yakulu, mangan. Ya, mau dipangan kopi, deblok. Ya, nak Muhammadiyah mongko yen kul ta orang Joko. Ya. Yen pan apa-apa, bangun apa-apa aja pilplok. Ya. Aja pilplok tapi pilplak. Iya, aja mipil deblok aja. Nak Muhammadiyah mipil deblok. Ya, sumbangan murapat, medang, nganggone duit sing kuwe. Ora anjuk-anjuk tapi pilplek, mipil ditemplek ya aja mipil deblok aja. Ya, mipil plek jadi mongko. Ya, saya ini lagi membangun. Ya, kalau mungkin barangkali ada yang mau menyumbang silahkan. Ya, bukan mungkin barangkali bapak ibu punya harta lebih. Ya, sing digoleki luwian, ora kebutuhan ora. Ya, sing jaluke nyontak luwian bae. Saya sekarang sedang membangun pondok pesantren Ahmad Dahlan asrama. Ya, gedung utama sudah berdiri 2,5 miliar. Yang sekarang sedang kita bangun asrama itu 12 kamar 2 tingkat, itu harganya sekitar 3,5 miliar. Tapi insya Allah nanti kita sedang 1,5 miliar dulu, separohnya dulu ya. Setelah itu difungsikan ini ke atas. Ya, kalau memang mau menyumbang monggo. Hadirin rahimakumullah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sisan promosi ya Rane. Harus diapakan karena harus dikul. Perjuangan itu harus dikul. Kul itu apa? Ngene kof. Kola yakulu. Kul. Apa itu kul? Katakan. Kita ini yang HW kan insya Allah pada mengerti ini, pada hafal lagunya. Sedikit bicara banyak bekerja. Tuh 2 Hizbul Wathon Muhammadiyah. Tadi saya ditanya sama Pak Hamdan, ya, Zat, sampai hafal Aisyah? Nyong hafal kan? Aja macam-macam ya. NA apal, Aisyah apal, HW apal, Kokam apal. Soalnya nyong nggak tahun. Mengundang mereka, otomatis apal. Kelas 6 itu tidak pulang selama setahun. Ya, kalau pulang mesti ada alasannya. Ya, mereka tidak pulang mengapa? Karena pertengahan tahun itu adalah untuk pekan pengkaderan. Ya, pekan pengkaderan. Ya, biar mereka itu ngerti tentang kader itu bagaimana. Karena yang kurang dari kita ini adalah bagaimana kita mengkader. Mulai nyong seneng Pak. Waktu saya dipindah dari RSI, kongkon tanggung jawab maring Ponpes, nyong senengnya purno. Ya, saya kan 10 tahun di RSI. Ya, saya nggak melamar tapi disuruh masuk. Ya, saat mana jadi apa? Jadi kepala bagian bimbingan rohani. Ya wis. Ya, makanya kalau tadi ada apa pemulasaran jenazah, ya kami di sana sudah melakukan. Ya, sudah banyak menciptakan membentuk tim. Kalau ada meninggal langsung datang, kalau ada meninggal langsung datang. Ya, itu Ustaz Ishak Herdiansah yang dari Karanganyar. Aslinya Tembok Luwung. Ya, dapat orang Karanganyar. Sedangkan yang aku mulai kembali kalau sempat jauh di media. Kul, ya, anjak kul, ya. Katakan. Kalau panjenengan tidak katakan, kalau kemudian hanya mengikuti sedikit bicara, banyak bekerja, saya kisah rongsum. Karena apa? WA ya, telepon. Ya. Lah iya, setiap hari kita statusnya apa? Muhammadiyah. Ya, kabarkan kepada orang lain tentang Muhammadiyah, biar orang tahu Muhammadiyah itu apa.
sedang membangun. Oh, yang seminggu pisan mesti tak kena saya sampaikan ya sudah sampai sini, sudah sampai sini, sudah sampai sini. Ya, untuk apa? Agar orang tahu gerakan kita ini seperti apa. Enggak kasih melas maksudnya. Lagi bangun. Ya, yang seperti ini jangan cuman kita yang tahu. Ya. Mohon maaf, besok itu harus ada berita. Ada pengukuhan. Harus ada berita tentang apa yang kita lakukan. Wong Tegal ngerti, we. Ya. Jangan hanya orang-orang tertentu saja yang tahu, tapi semua orang tahu tentang apa itu Muhammadiyah. Maka harus di-pull. Katakan, sampaikan, tidak usah malu. Yang Muhammadiyah, kenapa deh? Ya betul kepen apa? Ya, katon kerai sumbangan kayak. Yang mainnya pertama silaturahmi, aja nomor loro. Soalnya si nomor loro mesti panjang dong sumbangan. Misalnya aku, misalnya nomor si cibai, soalnya nomor loro juga sumbangan. Nomor si cibai. Rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kul. Kemudian yang berikutnya nomor 2 itu hadhihi sabili. Memperkuat diri bahwa ini adalah jalanku. Hadhihi sabili itu artinya ini jalanku. Ya, panjenengan harus yakin, kita semua harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kesel-kesel kayak gini anak senang-senangnya. Ya. Pak Gunawan ngertos nama betul. Gunawan Wibisono dari Tegal. Dari Selawi. Beliau mengatakan apa? Nyong tak seneng ya anak wong Muhammadiyah ninggal. Si bisa seneng kumpul-kumpul karo wong-wong. Kenapa? Ya kalau ada orang meninggal, kalau ada orang nikahan, kalau ada keluarga Muhammadiyah yang sunatan, sing apa. Kengok kumpul bareng, ngobrol. Soalnya ini orang kaya orang bisa ketemu. Ya. Yakin bahwa ini adalah jalan kita. Pensiun. Tahun berapa pensiunnya, Pak? 26. Setelah maning telung tahun maning pensiun. Ya. Pensiun itu bukan waktunya untuk berhenti di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya ngapunten Pak, saya di atas saya itu kan ada namanya LP2M, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah. Ya. Kebanyakan yang ada di situ adalah pensiunan. Ketuanya Ustaz Faizin Fahmi. Sekretarisnya itu Ustaz Wawan apa? Iya, Mevitri, ya. Itu kan kepala sekolah ya, SD Muhammadiyah Karanganyar. Kemudian wakilnya itu Mas Gunawan Wibisono. Kemudian itu pensiun. Kemudian ada Ustaz Maktub, ya pensiun. Jadi kebanyakan pensiun, wong kepang kabeh. Anggota pang, kemana ngalor ngidul. Si pang apa? Pensiun. Ya. Lah iya, yang paling sibuk di PDM Ngawen Tegal itu orang pang semua. Pak Ridho paling sibuk. Lu bar pensiun orang mandek tapi malah muter-muter. Kalau ada apa-apa wis Pak Ridho bae sing lak kepegawaian. Serah rahimakumullah di mana Allah Subhanahu wa taala, tapi membahagiakan kan? Nggih, ya. Orang mandek pensiun malah nganggur, tapi malah apa? Tambah sih. Ya, yakin itu. Ya. Kalau toh kemudian kita ini setiap hari harus menjadi ujung tombok. Sudah ujung tombak tambah ujung tombok nyok terus bisa ora apa-apa, kalem. Membahagiakan karena kita sudah memilih hadhihi sabili. Ini jalanku. Kesel, berapa Muhammadiyahnya kesel. Ya, saya membagi hari itu kepada istri saya itu begini.
pagi hari itu untuk pondok, ya. Sore hari untuk istri dan keluarga. Hari Ahad itu untuk umat. Mulane sing esuk mau subuh nganti ka saiki mau nganti ka sore. Ya. Full ya. Habis ini nanti habis ini terima lamaran dulu di ujung Rusi, nanti sorenya ke Kemantran. Mau esuk nang Kesadikan, pagi hari kuliah subuh, kuliah duha di Kemantran. Ya. Padahal harusnya ya sebulan. Serang apa ora temen. Ya, sing penting sehat ya. Sing penting sehat nang nawong selesai ya. Sampai kan orang ngerti yang lagi lara apa. Nggih. Lah iya, kenyang bungkuk wis 5 tahun. Ora bisa nengok terus kanan kiri ora bisa. Katene melasin nemen. Separa temen ya. Kalau orang kan nggak tahu seberapa sakit saya kan nggak pernah tahu. Paling pol ngomongnya apa? Melasi ya. Nggih. Lah iya kan dirasakno apa karepe sampe ya. Wong ora di apa paling ya mung melasi. Lah yen dimelasi bae kan yang manturu bae nang omah. Melasi ora bisa. Karena kita yakin hadis sabilinya kepengin wong tua-tua kae delengna. Contoh kayak wong warga dana Pak Muhaimin almarhum ya, Pak Mudakir yang sudah sepuh kayak gitu. Pak Muhaimin itu cerita yang paling kondang, yang paling saya pernah dengar yang hebat sekali itu adalah beliau selalu datang ke Jatinegara, tahu nginep nang alas karena motore macet. Monggo darahnya nyongnya muridnya santrine Pak Muhaimin darahnya apa sih? Iya. Nah ya Caimin lah kambangannya lah wis. Ya enggak bahaya tak. Ya disabili. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah jalan yang sulit, bukan jalan yang mudah. Kesel duitnya kobol-kobol. Maning-maning sumbangan. Mulai yang ngomong yen pan nyumbang, ya, yen pan nyumbang aja nganggo aparane jentik loro. Yen jentik loro ngono manjing. Ya, yen jute receh ya. Kalau siji. Tapi sing hebat, yen manjing kabeh ngono, tangan bisa weruh. Bisa piye? Aja kok. Bisa piye? Ki atusan no aja. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ya. Ad'u ila Allah itu artinya kita berdakwah kepada Allah. Ya, harus ada dakwah siapapun kita, dimanapun kita. Kalau sebuah organisasi dakwah itu mau berkembang, maka harus bersiap-siap untuk ad'u ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk mengajak, jangan pernah berhenti untuk mengajak. Siapapun kita, orang mesti kiai ini, orang mesti ustadz sing ngomong orang. Tapi kita semua sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di dalam dakwah itu ya kita harus menyampaikan dakwah. Ya cepetan baik ndak rapatnya kesuwen. Wis nyacap pendeleng dewek kok ana sing protes. Amin. Itu kan diantara protes orang yang soalnya tahu ngisi aparane kue walimahan kue nang Bejambon mana maning sacuil ya begitu iya kue nang kono lah nang kiai siapa katanya ya nang kono lah sing penting esuk kue nunggu aparane nunggu lebih karo pengulu wis nemen wong wis pada kumpul kabeh ya
undangan jam 8 tekane jam 10 kan bisa orang jam dewek suwe ya sementara nyong ya kayak kue tekane jam 8 mene ngomong jam 10 kas sabarane kas ijab kabul nyong dikongkon ngomong ngisi pengajian aku nyong bingung di pirang menit ya mene nyekeleme amin ya wong wis ora kanti ya wis ora fokus kok jam sih nggih Pak kula ngertos amine sampean ke mau nenggal-nenggal ya kowe Saudara rahimakumullah yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikutnya itu ala basirah. Ala basirah itu apa? Dengan penglihatan. Ini berarti amin jeruk bubar ya. Ala basiratin itu artinya apa? Kalau saya mengartikan begini Pak. Ala basiratin itu dengan menggunakan data. Ala basirah itu menggunakan data. Dakwah kalau tidak menggunakan data dewa mabok menang dewa mabok liar tak terkonsep serang-serangan yog-yogon apa ini jelang-jelangan apa ini berarti mau tegal ya satu kata itu banyak satu makna itu banyak kata ya persamaan katanya kayaknya mana jelong mana serang-serang padahal pada baik dewa mabok itu kalau tidak menggunakan data maka di ranting itu sudah mulai didata KBM, NBM itu penting apalagi NBM itu sekarang gampang nggak perlu ke pusat nggak perlu onleng baby onleng lho sing biasa wong ngomong onleng wong online baby saya sekarang online sudah bisa kita nggak usah perlu ke nunggu dulu yang penting ada suratnya selesai NBM sudah laksanakan sudah ada aplikasinya ya yang penting ada surat-suratnya ya surat pengesahan dari cabang atau dari ranting yang bersangkutan sudah selesai nggak perlu ke pusat langsung panjenengan membuat kartu aja bisa langsung input data yang penting jangan nginput gitu ya orang bisa melayu menang ya ibu-ibu menang nginput jadi menang ya cing baik maka ala basirah itu penting berlandaskan pada data ya saya sekarang tidak mau bergerak apa-apa kalau tidak ada data ya harus ada data jadi kalau kita punya data itu enak saya kalau di pondok itu dari awal saya sampaikan saya tidak mau hanya oke saja saya perlu detail ya kalau saya nggak detail nggak mau saya ya dari A sampai Z seperti apa itu harus ada apa datanya maka ya ngapunten saya ini menjadi koordinator bagian Pekalongan Barat di LP2M wilayah Jawa Tengah jadi saya harus punya data Subul Salam ya pesantren Subul Salam itu saya harus tahu datanya Subul Salam Wanasari seperti apa dan lain sebagainya saya harus tahu semua tentang data-data itu ya saya ini kalau Anda tidak punya data itu kita akan mengeluarkan uang dengan tidak memiliki hasil saya punya teman sekarang mencalonkan diri sebagai DPR belum kemarin bulan Agustus saja sudah habis 100 juta. Saya tanya datamu mana? Wah habis 10 juta. Gak punya data mas. Ya, contoh kumpul dok, enteng duitnya. Ibu bodoh dok. Harus ada data real. Ya, itu harus ada data. Tapi ini loh, yang terakhir dua terakhir itu penting.
ala basiratin ana wa manit taba'ani. Apa? Ana wa manit taba'ani. Ana itu siapa? Ana saya. Ya, pemimpin. Panjenengan ana itu. Kalau panjenengannya nggak kuat, ya, kalau kitanya nggak kuat, melemah semua. Ya, ikan itu busuk tidak dari ekornya, tapi dari apa? Kepalanya. Kalau pimpinannya kemudian kita ini panjenengan itu yang menjadi pimpinan lemah, gleyop, yang sore gleyop yang dikeluarkan oleh kita adalah aura negatif, ini negatif semua. Maka sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah itu harus senantiasa memiliki keteguhan mental, ya, karena anak itu sangat penting sekali. Saya itu penting sekali, yang untuk bisa menentukan kemana arah langkah, yang memahami tentang Muhammadiyah itu seperti apa, mengetahui tentang langkahnya seperti apa, ya, program wilayah itu apa, program pusat itu seperti apa, ya, bagaimana mengimplementasikannya itu anak. Ini kan disampaikan kepada Rasulullah SAW, ayat 108 surat Yusuf itu, ya, qul, wahai Muhammad, katakan, anak ini penting, saya itu penting. Tetapi kalau tidak didukung oleh wamanit taba'ani, setelah ada anak kemudian ada wamanit taba'ani, ring satunya itu harus kuat. Paham ring satu, Bu? Ring tahu? Ring paham? Ring itu apa? Lingkaran. Lingkaran nomor satunya, karena apa? Muhammadiyah itu adalah bukan Superman, tapi super tim. Nabi Muhammad itu punya sahabat. Karena kalau Nabi Muhammad bergerak sendiri, tidak mungkin, tidak bisa. Sahabatnya itu harus perkuat. Orang-orang di sekitarnya itu harus kuat. Kita ini pimpinan, ya, dubur, ngingsore butuh kuat. Ya, Nabi Isa itu punya namanya Hawariyin. Orang-orang Hawariyun. Siapa itu? Ya, pengikut daripada Isa alaihissalam yang untuk memperkuat dakwah sedemikian rupa bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, ngapunten, kalau ini mungkin barangkali kita harus banyak mengaca diri, self reminder, harus menjadi orang yang memeriksa diri sendiri. Ya, mohon maaf bukan menasehati, tapi realnya seperti itu. Ya, ngapunten, saya sudah jadi pimpinan cabang itu sudah umur saya masih 25 tahun. Ya, menjadi ketua pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah itu umurnya baru 23 tahun. Ya, jadi pimpinan daerah Muhammadiyah sudah baru 30 tahun. Ya, yang seharusnya masih di pemuda Muhammadiyah. Ya, kalau sekarang wis kayak ya memang wis kayak ya wis panprimen maning. Ya, tapi bergembira, menggembirakan. Jadi di Muhammadiyah itu harus riang, harus gembira sih. Pan sewot loh kan, sewot maring sapa. Ya, tapi kalau kita terus menjadi orang-orang yang memahami Muhammadiyah, tadi ana wa man taba'ani, karena panjenengan ana dan juga wa man taba'ani, kita semuanya ini adalah saya pemimpin, tapi juga wa man taba'ani, orang-orang yang berada dalam lingkaran kepemimpinan itu. Maka pantas kalau saya berhenti. Bisa sebelah sama. Oh, pada sewot kabeh. Jare muni 45 menit. Mau sampeyan kasih memperingatkan ya. Terus.
Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira ini saja dan mohon maaf. Saya mengucapkan selamat. Saya bukan selamat berbahagia ya, tapi selamat berjuang ya. Karena di depan kita ini masih banyak hal yang harus kita lakukan ya. Bukan gampang untuk mengurus organisasi seperti Muhammadiyah ini. Perlu ketahanan mental, perlu ketahanan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.